Halo guys, mohon dibantu like, dan yang baru bergabung tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat menikmati. Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang mendengus dingin. Di hadapan kesombongan duniawi Wang Tianxiao, dia tidak mengelak, tetapi bergandengan tangan untuk melawannya. Rasa pemotongan yang kuat diteruskan. Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang mendengus bersamaan. Tubuhnya mundur selangkah, dan ki serta darah di tubuhnya melonjak. Wajah mereka sedikit berubah. Wang Tianxiao, sebagai salah satu dari 10 pemula teratas di tanah 100 dinasti, benar-benar tangguh. Wang Tianxiao juga terkejut dengan matanya dan berkata dengan senyum muram. Tubuhnya tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, tubuh Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang muncul tenda hitam pekat, mang hitam dengan maksud memotong segalanya, benar-benar membungkus bentuk tubuh Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang. Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang yang bermartabat, dan mereka melawan dengan liar saat mundur. Namun, serangan Wang Tianxiao terlalu cepat, dan pakaian kedua pria itu terpotong dalam sekejap, memperlihatkan noda darah. Brengsek, Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang tampak terlihat jelek. Bukan karena bakat mereka lebih rendah dari Wang Tianxiao, tetapi Wang Tianxiao adalah raja seni bela diri setengah langkah kuno. Mereka telah tenggelam di alam ini terlalu lama. Mereka baru saja menerobos, dan pengalaman mereka jauh lebih sedikit daripada Wang Tianxiao. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu malu? Bunuh. Pada saat ini, 2,5 langkah Raja Wu dan beberapa Wu Zun yang bertahan di dinasti Daqian juga mengikuti dari dekat dan melancarkan serangan sengit ke arah mereka. Wajah Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang menjadi sangat jelek. Keduanya mengalami kesulitan dalam melawan Wang Tianxiao. Selain para prajurit dari dinasti Qian yang agung ini, mereka segera jatuh ke posisi yang lemah. Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang masih terlalu muda. Jika mereka bergandengan tangan, mereka bukanlah lawan dari Wang Tianxiao. Terlebih lagi, dengan bantuan para prajurit dari dinasti Qian yang agung, jika mereka terus bertarung seperti ini, mereka akan pasti dibunuh. Selain itu, prajurit lain di 100 dinasti tidak dapat mendukungnya lagi. Sementara itu, tidak jauh dari tempat itu, Qin Chen melirik alun-alun dan sedikit mengernyit. Di pengadilan, ada 1.670 prajurit di dinasti biasa, sementara hanya 60 atau 70 prajurit di 7 dinasti besar. Selain itu, sebenarnya ada lebih dari 50 prajurit, dengan lebih dari selusin orang jatuh di awal. Sebenarnya, dengan 167 hingga 50 pertempuran, hampir 3-1, para pejuang dinasti biasa seharusnya berada di atas angin. Namun, bukan itu masalahnya. Lebih dari 100 prajurit dari dinasti biasa jelas merupakan orang yang dipukuli. Boom, di bawah kepemimpinan Tian Jiao, 7 dinasti teratas, termasuk Zhou Zhengshu dan Li Yuancheng, hampir 50 prajurit dari 7 raja seperti penggiling daging, membunuh lebih dari 100 orang. Dengan setengah kolom dupa, 1.670 dinasti biasa kehilangan 560 orang, hanya menyisakan 100 orang. Tentu saja, para prajurit dari 7 dinasti juga tangguh. Selain lebih dari 10 orang yang jatuh di awal, dan 7 prajurit dari dinasti Qian yang agung yang dibunuh oleh Dewa Tianyi dan Leng tanpa tandingan, total hampir 30 orang jatuh. Awalnya tersisa 60 atau 70 orang, tetapi hanya tersisa 40 orang. Tetapi mereka yang selamat semuanya adalah elit. Pada saat ini, hati lebih dari 100 prajurit biasa dinasti raja penuh dengan kepanikan. Karena mereka menemukan bahwa jumlah orang yang memimpin masih begitu galak sehingga mereka sedang tidak mood untuk bertempur sampai mati, bahkan melarikan diri. Ke luar istana reruntuhan. Hanya menunggu mereka terbang jauh, banyak cahaya putih terang membubung ke langit, langsung mengembun menjadi susunan besar yang terperangkap, semua orang di lapangan terbungkus di dalamnya. Para paria dari 100 dinasti ini membunuh begitu banyak dari kita hari ini. Tampaknya tidak ada yang dapat mengingat martabat 7 dinasti kita. Dalam hal ini, kita akan membunuh mereka semua, dan tidak satu pun dari mereka akan pergi. Dinasti Tang Tianjiao Li Yuancheng berkata dengan wajah dingin. Di tangannya, ada piring yang diukir dengan pola susunan yang rumit, dan seluruh tubuhnya sekuat substansi. Bunuh. Dengan minuman tajamnya, 7 dinasti prajurit masing-masing kuat bergegas keluar. Ya, para prajurit dari 7 dinasti benar-benar mengatur susunan pengepungan di dekat tingkat ke-7. Merasakan susunan di sekelilingnya, Qin Chen sedikit terpana. Awalnya, dia masih ingin memanfaatkan kekacauan itu. Dengan Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang, mereka diam-diam bergegas keluar,
tetapi sekarang tampaknya itu tidak mungkin. Meskipun susunan Li Yuancheng kurang dari 7 langkah, itu bisa disebut susunan raja setengah langkah seperti yang dia berikan kepada budak kulit hitam. Tidak mudah bagi orang-orang di lapangan untuk menerobos. Saat itu, ketika susunan akan pecah, saya khawatir para pejuang dinasti biasa di lapangan hampir mati. Sepertinya akan keluar. Qin Chen menghela nafas. Pertama selamatkan Kaisar, Tianyi dan Leng Wushuang. Dengan sekilas penglihatan, Qin Chen akhirnya bergerak dan menyapu ke tempat mereka berada. Saat ini, di bawah serangan Wang Tianxiao, Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang berada dalam kesulitan besar. Jubah mereka berlumuran darah, dan tubuh mereka mundur dalam kebingungan. Perang ini, biarkan mereka melihat perbedaan nyata antara diri mereka sendiri dan tanah 100 dinasti. Hanya itu yang kalian berdua miliki. Beberapa gerakan melukai Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang. Wajah Wang Tianxiao menunjukkan kekecewaan. Jika kamu hanya memiliki kekuatan ini, maka matilah. Dengan jatuhnya suaranya, kekuatan darah yang tak terlihat tiba-tiba muncul. Kemudian, 2 tenda hitam, seperti bayangan yang bergerak melalui kehampaan, langsung muncul di samping Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang. Tidak baik, kata Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang dengan ekspresi terkejut. Rambut dingin meledak, mereka hanya merasa bahwa niat membunuh yang dingin akan menusuk mereka. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka tidak punya waktu untuk menghindar. Melihat tenda hitam dengan niat membunuh yang kuat akan mencabik-cabiknya, dan tiba-tiba, sebuah streamer datang. Boom! Serangan yang ditampilkan oleh Wang Tianxiaoxi sepertinya terkena sesuatu. Dalam keterkejutan, itu terlempar dalam sekejap. Hoi! Siapa itu? Begitu mata Wang Tianxiao dingin, dia bahkan menoleh dan melihat sosok aneh, yang muncul di dekat Kaisar Tianyi dan Leng tak tertandingi. Sebelumnya, pria inilah yang memblokir gerakan membunuh cakar tajamnya. Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang merasa lega dan melihat sosok Qin Chen. Setelah melihat wajah aneh Qin Chen, keduanya tertegun, tetapi mereka tidak dapat membantu memanggil debu. Meskipun wajah pria di depannya aneh, tetapi temperamen seperti itu, adalah 2 orang yang pernah bertarung dengan Qin Chen di Nandu kuno, dan tidak dapat mengingatnya dengan salah. Apakah kamu Raja Dinasti Dayong? Salah satu dari 10 pemula teratas di tanah 100 dinasti, bagaimana mungkin Qin Chen membiarkan Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang memanggil nama mereka sendiri? Suara dingin langsung terdengar melalui telinga beberapa orang dan berkata kepada Leng, burung hantu langit melintang. Hati Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang tergerak, dan segera mengerti bahwa Qin Chen seharusnya tidak ingin mengetahui identitas aslinya, jadi dia dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu. Siapa yang mulia dan murid dari dinasti mana? Mengapa Heng tidak pernah bertemu denganmu?" Wang Tianxiao mengerutkan kening dan melihat segel hitam yang tergantung di depan Qin Chen, wajahnya sedikit bermartabat. Tangan Qin Chen barusan bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh seniman bela diri biasa. Dia bisa menghancurkan 2 gerakan pembunuhannya dalam sekejap. Saya khawatir hanya ada beberapa talenta yang dapat melakukan ini di seluruh 100 dinasti. Dan jenius seperti itu, yang bukan siapa-siapa, tetapi dia melihat wajah Qin Chen saat ini, tetapi menemukan bahwa dia belum pernah bertemu satu sama lain. Tidak, putra ini sepertinya telah mengatakan sebelumnya bahwa dia adalah murid dari dinasti Datong. Tiba-tiba, mata Wang Tianxiao berkilat. Dia ingat ketika Qin Chen bergabung dengan tim. Namun, dinasti Datong hanyalah tempat dari 100 dinasti tengah biasa. Kapan dia memiliki kejeniusan yang begitu kuat? Kaisar Tianyi dingin dan tak tertandingi. Setelah aku membunuh Wang Tianxiao, kalian berdua akan mengikutiku dan membunuh mereka. Sekarang pergi ke tempat lain dulu. Setelah pesan dikirim ke Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang, Qin Chen terlalu malas untuk berbicara dengan Wang Tianxiao, dan mendesak segel harta karun asli yang diperoleh dari Zhao Lun dari dinasti Datong dan menghancurkannya secara langsung. Untuk menyembunyikan identitasnya, Qin Chen tidak ingin mengeluarkan pedang berkarat misterius itu, jadi dia tanpa sadar meledakkan segel harta karun asli yang dia dapatkan dari Zhao Lun. Dia menemukan bahwa efeknya sangat bagus. Saat ini, dia tidak akan melepaskan harta yang bisa menyembunyikan identitasnya. Bocah bau, tidakkah kamu memberitahuku? Cari kematian. Melihat Qin Chen tidak memperhatikan dirinya sendiri, Wang Tianxiao menghancurkan segel hitam lagi. Dia sangat marah, dan mengangkat tangannya dan menyapu 2 tenda hitam.
Tetapi ketika dia baru saja keluar dari tenda yang gelap, kekuatan penindasan ruang yang menakutkan datang, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tidak tahu harta karun seperti apa yang dimiliki gunung seperti batu hitam ini, tetapi tekanan untuk menekan kehampaan mengejutkannya dan bahkan memengaruhi kecepatan cakar hitamnya. Harta karun macam apa ini? Namun, saat ini, dia tidak bisa berpikir terlalu banyak. Kekuatan nyata di tubuhnya mendesaknya untuk mencapai yang ekstrim. Kedua rumah tajam hitam itu segera merengek, mencoba memblokir segel harta asli Qin Chen. Boom! Qin Chen mengambil inisiatif, dan untuk membuktikan kekuatan segel Zhenbao, dia mendesak setengah dari Zhenli. Segel Zhenbao benar-benar terinspirasi, dan cahaya cemerlang muncul di atasnya. Itu lebih kuat dari sebelumnya ketika Zhao Lun memilikinya. Wang Tianxiao sedang terburu-buru untuk menunjukkan cakarnya. Meskipun serangan cakarnya sangat kuat dan materialnya sangat luar biasa, di bawah pengeboman segel harta karun yang sebenarnya, itu seperti kunang-kunang di bawah kipas PU, dan langsung menjadi sangat kecil. Selain itu, Wang Tianxiao tidak mengerahkan seluruh kekuatannya karena penghinaannya terhadap Qin Chen pada awalnya. Ketika segel harta karun asli bertabrakan dengan limang hitam, wajahnya benar-benar berubah. Setelah cakar hitam itu meledak, mereka langsung retak. Di bawah pengeboman segel Zhenbao, cakar hitam Wang Tianxiao pecah, seperti es di palu. Mereka rapuh dan rentan, itu hanya satu serangan, dan senjata cakar Wang Tianxiao terfragmentasi dan hancur total. Wang Tianxiao benar-benar terkejut di tempat. Dia melihat cakarnya yang patah di depannya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Saat dia tertegun, Qin Chen juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan segel asli begitu mengerikan sehingga dia menghancurkan semua senjata Wang Tianxiao. Tapi dia hanya linglung sebentar. Saat berikutnya, dia mendesak Zhenbao untuk menghancurkan segel itu lagi. Hentikan, aku Wang Tianxiao dari Raja Dayong. Siapa kamu? Ketika segel Zhenbao penuh teror dengan niat membunuh, Wang Tianxiao kembali dari keterkejutannya dan melihat segel Zhenbao di kepalanya. Seketika itu, Wang Tianxiao merenung dalam hati dengan ekspresi campur aduk, terkejut, marah dengan muka jelek. Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Orang ini masih membicarakan beberapa hal yang tidak berarti saat ini. Apakah dia benar-benar mengira identitasnya sebagai dinasti Dayong tidak akan berani membunuhnya? Tanpa ragu-ragu, segel harta asli di tangan Qin Chen langsung mengenai Heng Tianxiao. Bahkan jika Wang Tianxiao adalah Raja Wu, dia tidak dapat menahan serangan Qin Chen. Sekujur tubuh orang itu kesakitan, dan lengan kanannya hancur dan seketika pecah dan berubah menjadi kabut darah. Sebuah cincin penyimpanan dilemparkan ke dalam kabut darah. Qin Chen mengangkat tangannya dan segera meletakkan cincin itu. Wang Tianxiao sangat marah di dalam hatinya. Pada saat ini, di mana dia memiliki keberanian untuk terus bertarung dengan Qin Chen, dia mengeluarkan jimat pelarian dari suatu tempat di tubuhnya, yang segera membangkitkannya. Boom, segel Zhenbao menghantam tempat kosong dan membuat raungan dan keterkejutan yang keras. Namun, di bawah keterkejutan, sosok Wang Tianxiao telah menghilang, dan jelas bahwa dia telah dipindahkan ke suatu tempat oleh jimat melarikan diri dari langit. Raja Surga benar-benar kuat. Qin Chen terdiam. Ketika dia menekan segel Zhenbao, tidak ada jeda sama sekali, tetapi dia masih dilarikan oleh Wang Tianxiao. Dapat dilihat bahwa ketika lengan kanan Wang Tianxiao diledakkan, dia segera mendesak jimat pelarian, dan bahkan tidak meminta bantuan dari Zhou Zhengshu dan yang lainnya di sini. Bahkan Qin Chen tidak bisa tidak kagum. Dia tidak tahu bahwa Wang Tianxiao ketakutan setengah mati oleh segel hartanya yang sebenarnya. Dia tidak sabar untuk pergi dari sini. Dan apa yang terjadi di sini segera diteruskan ke mata orang lain di lapangan. Apakah Raja telah melarikan diri? Dari mana orang ini berasal? Bagaimana dia bisa mengusir Wang Tianxiao? Ketika kerumunan di sekitar melihat pemandangan ini, wajah mereka langsung menunjukkan ekstasi. Sementara orang-orang dari 7 dinasti melihatnya, dan wajah mereka menunjukkan warna keterkejutan dan kemarahan. Meskipun Wang Tianxiao memiliki temperamen buruk dan karakter yang menyimpang, kekuatannya terlihat jelas bagi semua orang. Dia setidaknya salah satu dari 3 master teratas di lapangan dan salah satu dari 10 pemula teratas di tanah 100 dinasti. Tapi dia adalah master seperti itu. Dia dibunuh dan melarikan diri oleh anak laki-laki yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Apakah itu dia? Orang-orang terkejut, mata Zhou Zhengshu tertuju, dan dia langsung mengenali Qin Chen, yang menyebut dirinya dinasti Datong, tetapi memberi dirinya rasa bahaya yang kuat.
Benar saja, saya merasa benar. Putra ini dapat mengalahkan Wang Tianxiao. Saya khawatir sulit untuk menyenangkan dia. Terkejut, Qin Chen datang ke depan susunan yang terperangkap yang diatur oleh Li Yuancheng. Tanpa ragu-ragu, dia sekali lagi menawarkan segel harta karunnya dan menghancurkannya ke susunan yang terperangkap di depannya. Kalian semua ikuti aku. Pada saat yang sama, suara dingin bergema di seluruh alun-alun. Di mata keterkejutan semua orang, segel asli di tangan Qin Chen menghancurkan susunan besar di depannya dalam sekejap, dan mengeluarkan raungan yang menggelegar. Saya tidak tahu dari mana saya berasal. Saya pikir jika kita mengusir Wang Tianxiao, kita dapat memecahkan barisan. Zhou Zhengshu dan kamu, kekuatan pria ini luar biasa. Mari bersatu dengan barisan besar dan bunuh dia dulu. Li Yuancheng terkejut melihat Qin Chen melukai serius Wang Tianxiao, tapi sekarang dia menertawakan upaya Qin Chen untuk menghancurkan susunannya sendiri. Susunannya, yang dekat dengan susunan tingkat raja tingkat ke-7, sangat kuat. Bahkan jika dia adalah raja seni bela diri di awal level ke-7, dia tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat. Bocah di depannya bahkan bukan raja seni bela diri setengah langkah. Dia hanya ingin menghancurkan susunan dengan harta di tangannya. Ini benar-benar naif. Segera panggil Zhou Zhengshu dan pakar lainnya, siap untuk menggabungkan susunan, bergandengan tangan untuk membunuh Qin Chen. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar ledakan. Setelah harta karun gunung hitam yang besar jatuh, sebuah retakan tiba-tiba muncul di susunan yang awalnya padat, dan sejumlah besar ki asli dilepaskan dengan panik darinya. Apa? Susunan yang terperangkap dihancurkan oleh orang ini dengan satu gerakan. Bagaimana mungkin? Penyimpangan macam apa anak ini? Kerumunan terkejut dan terpana. Secara khusus, lebih dari 100 prajurit dinasti Wang biasa terkejut dan terkejut. Mereka tidak tahu seberapa kuat arai yang terperangkap itu. Baru saja lebih dari 100 orang telah menyerang begitu lama, tetapi mereka belum melihat adanya kerusakan. Mereka tidak menyangka akan dihancurkan dan dipecah oleh Qin Chen. Menurut postur ini, saya khawatir akan ada 2 pukulan lagi, dan seluruh susunan akan hancur total. Di mana mereka tahu bahwa bahkan jika itu adalah kekuatan Qin Chen, tidak mungkin menghancurkan arai yang mendekati level King dengan kekuatan kasar. Namun, Qin Chen bukan hanya master setingkat Raja Wu, tetapi juga master arai. Begitu kekuatan mental menyapu, ia segera menemukan tempat terlemah di seluruh susunan yang terperangkap, dan ini dapat bekerja dengan satu pukulan. Qin Chen terlihat sama ketika dia menghancurkan susunan di depannya. Di bawah operasi Zhen Li, segel Zhenbao jatuh lagi. Tidak baik, wajah Li Yuancheng sangat berubah, dan dia meraung dengan tergesa-gesa, semuanya, cepatlah. Kamu tidak bisa membiarkan orang ini merusak barisan. Pada saat yang sama, ia dengan cepat mengontrol bendera larik dan mencoba memperbaiki larik yang rusak sesuai dengan metode yang diberikan oleh leluhur. Benar saja, dengan pergerakan flag arai, retakan menghilang dalam sekejap, seluruh struktur arai mulai berubah, dan titik lemahnya juga berubah dengan cepat. Boom! Namun, jejak cacatnya belum banyak ditransfer. Segel asli Qin Chen tampaknya memiliki mata yang panjang, dan sekali lagi, padat dan kokoh untuk meledakkan cacat yang tersembunyi. Dengan raungan, susunan yang sudah rusak tidak dapat menahan pukulan sama sekali, dan itu benar-benar pecah dalam raungan. Boom! Arai pecah, dan sebuah bendera seperti domino yang jatuh meledak satu demi satu. Kekuatan perkasa membentuk badai yang kuat dan menyapu, mengguncang banyak tentara untuk memuntahkan darah dan mundur. Tapi semua wajah raja biasa muncul. Hahaha, arai akhirnya rusak. Ayo bergegas keluar, bunuh. Suara ekstasi terdengar, dan 100 atau lebih prajurit kerajaan biasa yang tersisa melihat harapan hidup. Sebentar lagi, mereka bahkan memiliki kekuatan untuk makan susu, dan berkerumun menuju bagian luar. Sialan, hentikan mereka. Kamu tidak bisa membiarkan mereka lari. Banyak prajurit dari 7 dinasti sangat marah dan dicegat dengan panik. Tapi seberapa mengerikan serangan lebih dari 100 prajurit yang berjuang untuk hidup mereka. Tanpa bantuan barisan yang terperangkap, bahkan jika mereka adalah prajurit dari 7 dinasti, mereka hanya dapat memblokir dan menghindari garis depan untuk sementara waktu dalam menghadapi serangan yang sangat deras. Ikuti aku, matanya berkilat. Setelah melanggar arai, Qin Chen tidak tinggal. Setelah minum untuk Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang, dia memimpin untuk bergegas keluar.
Dia tiba-tiba membunuh semua orang yang mencoba menghentikannya. Pada saat yang sama, segel Zhenbao dikejutkan dan dipukul dengan keras oleh Raja 2,5 langkah yang tersisa dari dinasti Qian yang agung. Dua raja setengah kaki tidak punya waktu untuk melawan. Mereka hanya bisa melihat gunung seperti penutup segel yang menekan dan menghancurkan mereka menjadi daging. Nak, kamu jangan liar. Tidak jauh dari sana, Zhou Zhengshu melihat Qin Chen dengan sembrono membantai para murid dari 7 dinasti. Dengan raungan dan dengungan, mangkuk emas besar muncul di tangannya. Mangkuk emas memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan dipotong ke arah Qin Chen seperti piring terbang. Mangkuk emas memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dengan napas tajam memotong segalanya. Sepanjang jalan, beberapa prajurit tidak bisa menghindarinya. Dalam teriakan itu, mangkuk emas itu terpotong seketika, tanpa ada perlawanan. Qin Chen melirik mangkuk emas yang dengan cepat menyapu matanya, dan tanpa ragu mendesak segel untuk menghancurkannya di masa lalu. Boom! Dengan suara, segel hitam dan mangkuk emas bertabrakan, mengeluarkan raungan tumpul. Mangkuk emas bergetar dan pecah dan terbang keluar. Ledakan menghantam dinding batu di atas alun-alun, membuat raungan keras. Beberapa prajurit terdekat tidak bisa melarikan diri. Gelombang kejut menyapu mereka langsung berubah menjadi debu dan berubah menjadi kehampaan. Ini menarik, Qin Chen melihat mangkuk emas. Di bawah serangan segelnya, mangkuk emas tidak terluka kecuali cahaya keemasan. Dia segera sangat senang dengan perburuan itu. Jelas, mangkuk emas juga merupakan harta karun. Anda duluan. Qin Chen segera mengeluarkan suara untuk Kaisar Tianyi dan Leng Wushuang. Qin Chen segera menjerat dirinya dalam mangkuk emas yang dengan cepat diingat oleh Zhou Zhengshu. Kekuatan mentalnya yang kuat menyerbu ke dalam mangkuk emas dan segera menemukan larangan yang tidak jelas. Dalam larangan itu, masih ada kekuatan spiritual dan kekuatan sejati yang ditinggalkan oleh Zhou Zhengshu. Keluar, kekuatan roh membentuk badai dahsyat. Qin Chen mengendalikan kekuatan mental dan dengan cepat menempatkan jejak spiritualnya sendiri pada larangan di dalam mangkuk emas. Jelas, dia ingin merebut harta ini secara paksa dari kendali Zhou Zhengshu. Brengsek, Zhou Zhengshu meraung marah. Wajahnya memutih, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Mangkuk emas ini diperoleh oleh leluhurnya dari dinasti Long Yuan dari peninggalan kuno. Itu milik harta keluarga kerajaan dari dinasti Long Yuan dan telah disimpan di rumah harta kerajaan sebelumnya. Untuk memberinya lebih banyak alat pertahanan diri, dia secara khusus diminta untuk memurnikan harta mangkuk emas ini. Dengan bantuan leluhurnya, dia menghabiskan waktu sebulan penuh untuk menguasai harta karun itu. Tapi sekarang, bocah di depannya justru ingin merebut kendali Jinbok Zhenbao dari tangannya. Ini jelas dalam proses pemaksaan dan pemerkosaan Zhenbao-nya. Bagaimana dia bisa menanggung talenta